Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengelola pola pikirnya terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk bisa mengelola pola pikirnya lagi gitu ya. Karena membawa emosi yang labil ke stabil itu benar-benar butuh perjuangan teman-teman. Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini ya, kelanjutan dari seri mentoring yang sebelumnya ya teman-teman, saya ingin menjelaskan ke teman-teman tentang hal penting atau hal yang sangat fundamental banget yang harus teman-teman pahami, karena ini sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana proses teman-teman untuk bisa mencapai kesembuhan ataupun kesehatan yang sudah teman-teman harapkan selama ini. Nah, saya akan sambil jelaskan di layar ya teman-teman, agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Teman-teman kan selama sakit itu cenderung emosionalnya labil, terus kemudian berharap sesuatu yang sifatnya instan, solusi yang sifatnya instan ya. Kemudian mungkin ya tingkat kesabarannya sudah sangat-sangat di ujung tanduk karena capek pastinya ya, sakit, kemudian stres, mungkin sudah sampai level frustasi juga. Jadi secara emosional benar-benar sudah drop, benar-benar sangat-sangat labil banget. Nah, idealnya ketika nanti teman-teman pengen dapat progres yang signifikan, dan padahal ketika teman-teman periksa ke dokter, dokter selalu bilang nggak boleh stres dalam artian emosionalnya harus bagus, emosionalnya harus baik gitu ya, agar nanti bisa cepat sembuh, tapi teman-teman tidak menerapkan atau tidak melakukan itu. Maka sangat wajar sekali kalau teman-teman sekarang kondisinya ya masih sakit dan mungkin beberapa tambah parah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya akan jelaskan di kesempatan kali ini ya, teman-teman bisa simak di layar juga. Nah, sebenarnya kan apa yang disampaikan dokter untuk emosionalnya, untuk tidak boleh stres, ya tidak boleh cemas, harus rileks, itu berkaitan dengan emosi yang stabil. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang permasalahannya adalah kondisi emosi teman-teman itu sangat labil. Jadi sangat-sangat kalau ini kondisi normal gitu ya, saya kasih tanda di sini deh. Kondisi normal gitu ya. Ini dalam kondisi down banget teman-teman emosinya. Jadi sangat-sangat turun banget. Ke bawah banget. Nah, dalam kondisi yang sangat-sangat down emosinya. Nah, kenapa? Ya tentu ya teman-teman pasti merasakannya bahwa capek ya, kemudian lelah, sakit, nggak sembuh-sembuh ya, sudah berbagai obat, kemudian herbal dan terapi dilakukan gitu ya, tapi hasilnya masih nihil. Nah, dan sampai bingung, ini gimana kok nggak sembuh-sembuh, nggak dapat perkembangan yang signifikan sama sekali. Nah, emosinya bener-bener down, bener-bener labil di situ. Maka idealnya kalau pengen dapat kondisi yang baik ya, emosi teman-teman paling tidak minimal ya, itu harus pada level ini teman-teman. Di sini ya, emosi yang stabil terlebih dahulu, hingga nantinya emosinya bisa terkontrol dengan baik ya, rata gitu ya. Dan kalau nanti pada saatnya emosi teman-teman dalam kondisi yang positif, saya bilangnya di sini positif ya, atau kondisi baik, nah maka ini yang membuat teman-teman jadi lebih cepat untuk sembuhnya. Nah, berapa banyak solusi-solusi yang ada di luaran sana yang justru tidak membuat emosi teman-teman jadi normal atau jadi baik, jadi naik gitu ya, tapi justru malah membuat emosi teman-teman jadi tambah labil, jadi tambah down. Ya, contohnya kayak gimana mas? Misalkan gini, teman-teman berharap pada solusi yang sifatnya instan, konsumsi obat Allah, konsumsi herbal bila atau apapun itu gitu ya. Kemudian setelah rutin konsumsi 3, 4, 5 bulan belum dapat hasil yang signifikan atau masih nihil, sama aja gitu ya, nggak ada perkembangannya sama sekali. Kemudian teman-teman berpikir, aduh ganti herbal apa lagi ya, ganti obat apa lagi ya, terapi mana lagi ya yang bagus gitu ya. Semua hal atau semua solusi yang sifatnya masih sama, yaitu sifatnya instan. Sifatnya yang teman-teman berharap tiba-tiba langsung simsalabim gitu ya, bisa membuat teman-teman langsung baik kondisinya. Padahal syarat yang paling utama, syarat yang paling penting ya dalam proses kesembuhan, yang ini kita sudah buktikan ketika memandu teman-teman di mentoring SMA ini, mentoring 30 hari tuntas asam lambung
mager, anxiety, dan psikosomatis, ya, itu syarat paling utama adalah harus memiliki emosi yang stabil, harus memiliki emosi yang normal. Emosinya harus seperti itu, teman-teman, ya. Nah, maka kenapa teman-teman yang kecemasannya berlebihan, yang bahkan divonis dokter nggak bisa sembuh, sampai gangguan kecemasan yang level tinggi atau asam lambung yang sudah level paling tinggi, yaitu psikosomatis, wah itu udah ngerasa kayak nggak hidup lagi gitu ya. Kayak ngerasa, ya kalau bahasa orang pinter sih diguna-guna level paling tinggi gitu ya. Itu bisa beres juga, teman-teman, ya. Kenapa? Padahal dulu awal mentornya emosinya sangat-sangat labil banget. Beliau ini mudah marah, mudah mengeluh, nggak sabaran gitu ya. Apa-apa selalu dikeluhkan, mudah banget untuk berburuk sangka sama orang, negatif thinking sama orang gitu ya. Bahkan sama kita pun negatif thinking gitu ya. Kita pun dimarah-marahin juga mentor SMA ini gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu memang proses yang dialami oleh teman-teman. Kita tahu gitu ya. Maka kita berikan solusinya. Nah, permasalahannya adalah membawa emosi yang posisinya baru labil di sini, kemudian bisa jadi stabil di sini, dari ke bawah bisa naik gini ya, teman-teman. Itu nggak mudah, gitu ya. Itu nggak mudah. Itu butuh proses, teman-teman. Dan ini nggak perlu teman-teman konsumsi sesuatu, mau itu herbal, mau itu obat-obatan, itu nggak perlu, teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengelola pola pikirnya terlebih dahulu, atau mengelola pola pikirnya lagi, gitu. Maka itulah alasan kenapa ya di mentoring SMID ya, itu kan 30 hari gitu ya, 30 hari ya teman-teman ya. Memang tidak pas 30 hari, ada teman-teman yang sampai 40 hari, sampai 50 hari, it's okay, nggak apa-apa. Ya, ini cuman bahasa kita aja biar mudah menyampaikannya ke teman-teman. Secara faktanya ada kok yang sampai 40-50 hari itu juga masih ada. Nah, kenapa di mentoring 30 hari itu ada bagaimana cara untuk bisa mengelola pola pikirnya lagi gitu ya. Karena membawa emosi yang labil stabil itu benar-benar butuh perjuangan, teman-teman. Dan itu butuh proses. Gitu. Nah, kenapa di mentoring hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, itu kita benar-benar fokus untuk memperbaiki emosi teman-teman terlebih dahulu. Ya, benar-benar fokus untuk memperbaiki emosi teman-teman terlebih dahulu. Jadi bagaimana teman-teman yang mungkin ya nggak sabaran, hobi mengeluh, negatif thinkingan, overthinkingan gitu ya, dan suka menyalah-nyalahkan, masih berpikir sesuatu yang sifatnya instan atau solusi yang sifatnya instan gitu ya, itu kita ubah semuanya. Karena itu adalah salah satu atau beberapa tanda dari emosi yang masih labil gitu ya. Maka itu kita benahi semuanya di awal mentoring agar emosi teman-teman jadi stabil terlebih dahulu. Gitu. Sudah bisa dipahami ya sampai sini ya. Kenapa? Ketika nanti emosi teman-teman sudah stabil, maka semua solusi-solusi ya yang ada di mentoring itu akan jauh dan lebih mudah untuk teman-teman lakukan. Gitu. Karena apa? Karena nggak bertentangan dengan emosi dari teman-teman yang dulu, atau emosi dari yang teman-teman rasakan ketika sakit. Gitu ya. Kan ini mau sembuh nih, pengen berproses untuk sembuh nih. Tapi kalau masih membawa emosi saat sakit dulu, bagaimana mau sembuhnya? Maka kalau mau sembuh ya harus membawa emosi pada saat kondisi sembuh, yaitu apa? Emosi yang stabil atau emosi yang normal lah, ibarat kata seperti itu. Nah, di mentoring kita fokusnya ke situ, teman-teman. Jadi jangan salah ketika teman-teman lihat testimoni member SMID yang dia psikosomatis 4 tahun, ketergantungan obat bertahun-tahun, ya minimal berbulan-bulan. Bahkan ada yang mah kronis juga. Kalau mah kronis kemudian lambungnya luka, sering muntah darah, itu kan tingkat kecemasannya pasti udah luar biasa banget gitu kan. Kenapa akhirnya mereka bisa banyak banget perkembangannya, bisa cepet banget perkembangannya. Hari ke-15, hari ke-16 sudah berani makan bakso dikasih sambal. Hari ke-21 ada yang udah berani makan sambal lagi gitu ya, ayam geprek dikasih sambal. Kok bisa seperti itu? Ya, salah satu indikasinya perkembangan kesehatannya udah signifikan, sensasi yang dirasakan udah berkurang banget. Tapi fondasi awalnya adalah mengubah emosi mereka terlebih dahulu pada saat mau sembuh, pada saat pengen dapat progres yang signifikan, gitu. Karena kalau masih membawa emosi yang labil tadi itu, gitu ya, ya dengan ciri-ciri suka mengeluh, masih pengennya segala sesuatu yang sifatnya instan, mudah marah ataupun yang lainnya, menuju proses kesembuhan, menuju sesuatu yang kayaknya kok nanti diharap-harapkan, ya dalam waktu yang sangat singkat, itu akan sangat-sangat susah kalau masih membawa emosi yang labil ini, gitu.
Maka di mentoring itu penting banget kita akan membantu teman-teman memberikan panduan bagaimana bisa memiliki emosi yang stabil terlebih dahulu, gitu ya. Agar nanti apapun solusi yang kita berikan di mentoring itu bisa dilakukan dengan maksimal, ya. Kemudian imbasnya adalah teman-teman bisa mendapatkan hasil atau perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, sekarang teman-teman sudah masuk ke dalam ya emosi yang stabil atau masih kebawa sama emosi yang masih kebawa sama emosi yang labil, yang masih mudah marah, masih mudah ngeluh, masih suka overthinking, negative thinking gitu ya. Terus cemas sendiri, nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu ya. Terus kemudian mudah menyalah-nyalahkan orang lain, mudah suuzon sama orang lain. Pokoknya pengennya ada solusi yang tiba-tiba bim salah bim kemudian bikin teman-teman sembuh ya, sifatnya sangat-sangat instan banget gitu ya. Apakah masih memiliki emosi yang labil seperti itu atau sudah memiliki emosi yang stabil? Siap sabar, sudah nggak suka mengeluh lagi gitu ya. Kemudian mau berproses untuk menuju kesembuhan ya, mau memahami dirinya sendiri, mau coba cek nih gitu ya, kenapa sih kok sakit lama berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh tuh kenapa gitu ya. Apakah sudah masuk ke emosi yang stabil seperti itu? Jika sudah masuk ke tahap yang seperti itu, maka insya Allah akan lebih cepat untuk merdekanya, maka lebih cepat untuk dapat progres yang signifikan. Nanti ada tantangan di mentoring, misalkan dari ke-15 ke atas, makan makanan yang dipantang, terus kemudian berpuasa atau melakukan hal yang selama ini ditakutkan, bepergian jauh kah, naik motor kah, di keramaian kah, kumpul bersama teman-teman kah, sholat jamaah di masjid kah gitu ya. Dulu yang sangat-sangat ditakutkan, insya Allah nanti bisa dilakukan lagi dan siap untuk hidup normal lagi. Gitu ya teman-teman. Coba sekarang dicek ke diri teman-teman sendiri, teman-teman sudah masuk di bagian yang mana? Sudah membawa emosi yang labil atau sudah masuk ke dalam emosi yang stabil? Kalau sudah masuk ke dalam emosi yang stabil dan ketika Anda nanti ikut mentoring, insya Allah akan lebih cepat untuk merdekanya. Dan itu sudah dibuktikan oleh teman-teman yang ketika awal mentoring sudah sering ikuti video-video kita, saran-saran kita, live Facebook kita gitu ya. Kemudian testimoni teman-teman member SMA yang sudah merdeka juga gitu ya. Ketika mereka emosinya sudah stabil ikut mentoring, cepat banget progresnya. Sangat-sangat signifikan. Dan mereka sendiri nggak nyangka, kok secepat ini ya mas? Ya tentu itu dengan izinnya Gusti Allah ya pastinya ya. Dengan qadarullah dan kun fayakunnya Gusti Allah pastinya. Coba dicek ke diri teman-teman ya, teman-teman sudah masuk yang mana. Tapi sekalipun teman-teman masih banyak memiliki emosi yang stabil dengan ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi itu, ikut mentoring aja nggak apa-apa. Karena tujuan awal mentoring dari hari pertama sampai hari ke-8 terutama ya, itu membuat teman-teman ya menghilangkan emosi yang labil tadi ya, dan menggantinya menjadi emosi yang stabil. Kalau teman-teman masih merasa kebingungan bagaimana caranya membuat diri ini memiliki emosi yang stabil, ikut aja mentoring. Nanti teman-teman akan tahu rahasianya di sana. Semangat ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa segera ngikutin jejak member-member SMID lainnya yang sudah merdeka. Nggak peduli berapa lama sakitnya, nggak peduli separah apapun sakitnya, asal teman-teman sungguh-sungguh, asal teman-teman serius, ya, insya Allah punya kesempatan yang sama juga untuk merdeka. Karena apapun itu kesembuhan dan kesehatan yang teman-teman harapkan selama ini semua berawal atau sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah gitu ya, dengan ridhonya. Nah, bagaimana cara untuk menggapai ridho tersebut? Ini bukan kok kayak ustadz atau apa gitu, bukan ya teman-teman ya. Tapi beberapa member di mentoring menyampaikan hal semacam itu. Kok jadi atau kok rasa-rasanya tuh hajat-hajat mereka yang belum terkabul jadi mudah terkabul ketika ikut mentoring ini gitu ya. Ya mungkin Gusti Allah udah ridho kali, udah kun fayakun atas hajat-hajat mereka. Salah satunya adalah hajat atas kesembuhan dan hajat untuk hidup normal lagi. Gitu ya teman-teman ya. Semangat. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.